Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan beri bagi kami. Terima kasih karena kami masih bisa bangun dari tidur kami pagi hari ini. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami. Dan sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu juga dapat menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu mujizat bagi orang yang taat. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat-mujizat yang tertulis di dalam Alkitab bukanlah cerita fiksi pengantar tidur, tetapi merupakan kisah nyata sebagai bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Mengapa Alkitab mencatat tiap-tiap kejadian secara detail? Supaya kita makin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, itu kan terjadi pada masa lalu dan tak mungkin terulang karena zaman sudah berubah. Penulis menegaskan, dunia ini boleh saja berubah, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Bahkan dalam Ibrani 13 ayat 8 juga mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Meski dunia penuh goncangan, kita orang percaya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, contoh mujizat di masa lampau itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Di mana di sana diceritakan tentang kisah seorang janda miskin yang sedang mengalami persoalan berat, berutang banyak, menghadapi penagih hutang, dan anaknya hendak diambil sebagai jaminan. Dalam keadaan terjepit, mengadulah ia kepada Elisa, nabi yang mendapat pengurapan 2 kali lipat. Tanya Elisa, "Apa yang kau punya?" Janda itu menjawab, "Ia hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli." Lalu Elisa memerintahkan janda itu untuk mengumpulkan bejana kosong sebanyak-banyaknya, sampai ia harus meminjam kepada tetangganya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu minyak itu dituang, minyak itu mengalir terus-menerus, sampai seluruh bejana kosong terisi penuh, hingga janda itu dapat membayar seluruh utangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat dalam pergumulan berat, janda itu datang ke alamat yang tepat. Atau nabi Tuhan, bukan mencari alamat palsu, artinya mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Saat diperintahkan mengumpulkan bejana-bejana kosong, janda ini pun taat. Inilah iman yang hidup, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Akhirnya ia pun mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber mujizat. Datanglah kepadanya dengan iman, pasti ada pertolongan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan sertai kami dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan sertai.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.